merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, babi burung di hadapan induknya. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang mudah, karena ada dua pemandangan yang paling indah di atas muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah, dan yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Subhanallah. Apa artinya hidup? Kalau mata jarang melihat wajah orang tua, prinsip kita tekankan dalam diri kita, tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Sukses nggak sukses, ada mata tua yang menanti kita. Temui mereka. Hidup ini bukan masalah sukses atau nggak sukses, bukan itu permasalahannya. Bisa nggak menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang gitu loh? Karena bahasa Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu Nabi nggak bicara dunianya, bicara manfaatnya. Makanya kalau dibilang nggak akan pernah terkalahkan sampai kapanpun jasa orang tua, karena manfaatnya dia buat kita. Ya Allah, bahkan seorang pemuda datang kepada Abdullah bin Umar bercerita tentang dia menggendong ibunya dari negeri Yaman. Kebayangkan tuh Yaman Mekah, pesawat saja 2 jam lebih itu. Dia gendong ibunya sampai dia tawaf 2 kali di Ka'bah. Ketemu sama Abdullah bin Umar, dia tanya, wahai sahabat Rasul Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke Ka'bah dan aku tawaf. Sudahkah aku membayar jasanya? Marah. Sahabat bilang, jaga lisanmu. Bahkan satu hempasan napas pun ketika melahirkanmu itu belum terbayar. Masya Allah. Bagaimana kau bisa bicara jasa sama orang tuamu? Ini media yang Allah berikan kepada kamu untuk menjadi sukses dunia akhirat. Wajar kalau Nabi mengatakan rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rugi kata Rasulullah. Man ya Rasulullah, siapa yang kau katakan rugi? Orang yang memiliki orang tua di atas dunianya dalam kehidupan ini, tapi nggak bisa masuk surga, rugi. Subhanallah. Apalagi kalau sampai levelnya mencela, mencaci maki. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa orang yang dikatakan durhaka sama orang tuanya bukan karena dia mencaci orang tuanya, dia mencaci orang tua temannya, dan temannya balas mencaci orang tuanya, maka yang tanggung dosa dia. Subhanallah. Apalagi langsung. Kok bisa ya? Ya karena memang nggak ada persahabatan antara diri dengan orang tuanya. Tidak ada dialog. Padahal kalau sering dibahas tentang doa kita untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalimat kama rabbayani ini betul-betul hanya orang tua ke anak, anak ke orang tua, nggak bisa ke orang lain. Ini nanti yang membedakan antara mertua dengan orang tua, di sini ada kalimat kama rabbayani. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Warhamhuma, cintai mereka, sayangi mereka. Kama rabbayani shaghir. Seakan-akan ada rububiyah di sini. Karena mereka aku hidup ya Allah. Makanya ketika ada orang mengatakan, Ustaz, antum kalau ngomong tentang orang tua memang antum beruntunglah punya orang tua baik, Ustaz. Tapi kalau saya ini kan enggak jelas, Ustaz. Orang tua saya begini, begitu, subhanallah. Hei, siapa yang kau benci di antara keduanya? Ayah. Siapa yang kau benci? Ibu. Ayah, ibu dibenci sama dia. Demi Allah, kalau Allah saja percaya menitipkan kamu melalui mereka, kenapa kita enggak belajar menghargai mereka? Ya, manfaat mereka apa? Jangan berpikir manfaat mereka apa untuk kita. Tapi mulailah berpikir apa manfaat kita buat mereka. Sehingga kalau kita tuntut manfaat, demi Allah, mereka manusia, tempatnya salah dan dosa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tidak bisa kita berkata, oh orang tua saya nggak pernah salah. Tidak. Dia tidak maksum. Dia manusia. Sehingga nanti akan ada pelajaran cinta yang sejati dalam pendidikan orang tua kepada anaknya. Lihatlah bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya. Cinta mereka timbul karena kekurangan yang mereka lihat pada diri anaknya. Sering disampaikan bahwa kadang-kadang kita suka komplain sama orang tua kita, betul? Bu, Pak, anak kan bukan satu. Abang lagi. Ini yang lain gimana? Kita nggak kebagian pujian. Itu kalau kita udah jadi orang tua baru berasa, dan ya nantilah. Kalau kamu jadi orang tua baru berasa, nak, kata orang tuanya begitu.
Karena bukan sih maunya orang tua condong ke satu anak, bukan maunya mama condong ke satu orang atau ayah condong, bukan. Tapi ini insting orang tua. Karena cinta ini timbul karena melihat kekurangan anak. Makin anak itu kurang, makin orang tua tuh perhatiannya lebih. Dengan sendirinya. Bayi menangis di malam hari, orang tuanya bangun tanpa gaji, tanpa hitung per liter air susunya. Karena dia tahu memang hak anak ada pada dirinya. Tapi nanti ketika anak sudah besar, bisa bikin susu sendiri dan lain sebagainya, nangis sampai tunggang-tungging pun orang tua tidak bakal bangun. Bukan berarti mengurangi cinta, bukan. Karena memang pada saat itu dibutuhkan, seperti di awal tadi, terpanggil dirinya untuk bisa melakukan kebaikan, berfungsi dia. Sehingga kita akan menyimpulkan nanti ternyata dalam diri orang tua kita ada pendidikan. Belajar mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Bisakah kita mencintai seseorang karena kekurangan yang dimilikinya? Ini pelajaran cinta dari orang tua kita. Nanti kita bisa biaskan sampai kita bernegara juga sama. Bisakah kita mencintai negeri ini karena kekurangan yang dimiliki? Makin rakyat tahu kekurangan negeri ini, makin terpanggil untuk memberi, bukan mengambil. Jadilah orang yang berpikir memberi, bukan mengambil. Insyaallah. Subhanallah. Bagaimana kita bisa mencela mereka? Sementara murka di dalam murka mereka tidak ada kebaikan. Allah janjikan jutaan kemuliaan di atas muka bumi ini kalau ridho dimiliki. Makanya dikatakan wabil walidaini ihsana. Coba berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, dia tahu atau dia tidak tahu. Seorang pemuda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sholaita ya akhi, sudah sholat belum? Lama, salli, sholat dulu sana. Pantesan, lawang belum sholat dia pasti ngayat, enggak dah. Habis sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Sahabat dengar kayak begitu nafsu aja pengen potong kepala. Ya gimana sih ngomong ke Rasul begitu, kan enggak sopan. Tapi kata Nabi apa? Senyum Nabi sambil mengatakan, begini wahai anak muda, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Nanti kelak anak cucumu pun akan malu kalau kau melakukannya. Subhanallah. Diajar berbuat ihsan. Kenapa? Karena sejarah yang kita buat ini kasus yang berulang. Ya, kalau kita nggak bertobat dari masa lalu, kita akan berulang. Nah, keburukan yang kita perbuat akan mendatangkan keburukan yang akan datang. Sampai Rasulullah SAW saja haramkan memberi susu pada anak kita dari seorang wanita yang bodoh, seorang wanita yang banyak berbuat maksiat, karena nanti akan ada ikatan yang kuat. Ini kebaikan keburukan yang kita lakukan pun sama. Suruh berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Baik salah satu di antara mereka sudah tua ataupun tidak, atau keduanya sudah tua, renta, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Uff itu dalam bahasa Arab tuh kayak orang ngambil napas. Gitu. Subhan, tolong ambilin minum dong. Iya, tuh uff tuh. Ya, masih ada. Iya, tapi gitu. Ini haram. Fala taqul lahumā uff. Jangan pernah berkata uff. Subhanallah. Apalagi kalau sampai mencela mencaci. Abang berkata ah saja jangan. Ini gimana orang bisa menghayalkan sebuah kemuliaan sementara hal begini diremehkan? Ya nggak akan pernah bisa. Kita menghayalkan seorang pemimpin di negeri ini, tapi hubungan dia sama orang tuanya buruk. Kemudian apa yang kita hayalkan? Kita berharap pada sebuah generasi muda untuk membangun negerinya, sementara generasi muda hubungan orang tuanya rusak. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Tidak akan pernah ada kebaikan yang datang dalam kehidupan. Karena kalau sudah levelnya ihsan, ya ini sudah level tertinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yara. Ibadah yang kau lakukan seakan-akan kau melihat Allah. Jadi baktimu sama orang tuamu ini udah bukan pamrih lagi. Ya.
Demi Allah, kalau perlu dia khususkan penampilan-penampilan dirinya the best buat orang tuanya, bukan buat orang lain. Karena kadang-kadang ya Allah, orang tua kita ini makin hari makin kayak anak kecil, bukan makin kayak orang dewasa. Tingkat kecemburuannya tinggi sekali loh. Kita menggandeng tangan istri kita, senyum-senyum berdua, ketemu sama orang tua, itu jangan kita pikir dia senang lihat kita akur. Selesai salam, kita balik badan, kita tinggalkan dia, balik dulu ya, Pak. Kita gandeng tangan istri. Itu mereka melihat tangan mereka yang keriput. Ya Allah, sudah berapa lama tangan ini gak digandeng seperti itu? Cemburu mereka. Anak bingung, Ustaz. Orang tua anak kayaknya sama bini anak gak mau nengok, Ustaz. Salah. Ente ya bikin dia ngiri, betul. Dulu ingat gak waktu kamu kecil? Kamu menangis kalau nggak megang tangan orang tuamu. Sekarang orang tuamu seperti anak kecil. Dia juga merengek pengen pegang tangan anaknya. Pernah gak kamu peduli untuk mengambil tangan tua yang gemetar yang dimilikinya? Atau mungkin sesekali cobalah nikmati wangi kulit tangan orang tua kita, coba. Yang nggak membutuhkan wangi-wangian khusus lah kalau orang tua, paling cuma 2, kalau nggak minyak kayu putih cablang, betul, udah sedap betul. Ini bukan main-main loh. Kita bercanda dengan anak-anak kita, ketawa geli, cekak cekik dengan pasangan hidup kita. Ya Allah, seperti diiris hati mereka. Karena dia juga pernah bercanda sama kita nggak pernah bercanda lagi sama mereka, betul. Cuma mungkin cara perhatian mereka ke kita bukan mereka yang dulu. Wallahi, ibumu, ayahmu bukan ibu ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Daya ingatnya sudah nggak seperti dulu, ya. Tapi hatinya nggak pernah berubah. Sepanjang apapun bab istrimu, sepanjang apapun janggut akidah baik suamimu, demi Allah, hati orang tuamu tidak pernah terkalahkan sampai kapanpun. Mungkin ibu kita jilbabnya belum syar'i, ayah kita juga penampilannya belum syar'i, tapi wallahi hati mereka hati yang Allah jaga. Karena itu Allah datangkan kebaikan seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka penuh dengan kekurangan, cuma berhasil mencetak kemuliaan. Lihat, kita yang serba kelebihan, bahkan mencetak anak pun yang anak soleh kita nggak mampu. Sibuk dengan kedunia yang kita miliki sampai nggak sempat memperhatikan mereka. Subhanallah. Ini sangat disayangkan. Wabil walidaini ihsan, penekanan sekali kalimat ihsan. Makanya ketika dikatakan bahwa fala taqulahuma wa qul lahuma qaulan karima, mulailah berkata yang karim, yang mulia buat mereka. Canda tawa kita sama mereka, membangkitkan diri mereka, libatkan mereka dalam kehidupan kita, libatkan. Buat mereka senang bahwa mereka menjadi bagian kehidupan kita. Masya Allah. Fala taqulahuma wa qul lahuma qaulan karim wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Biasakan, sehebat apapun kamu di atas dunia, tapi kalau di hadapan orang tuamu merendahlah. Bukan malah kita bersaing atau kita robah suara kita, jangan. Jadilah orang yang apa adanya. Karena orang tua kita yang tahu kita yang dulu, bukan kita yang sekarang. Orang boleh panggil kita Pak, Tuan, Mister. Kadang-kadang orang tua panggil kita Nak, Tong, Jong, atau apalah istilah-istilah orang tua ya. Ya udahlah, kalau orang tua masuk dalam merendahlah. Karena demi Allah memang Allah berikan kemuliaan yang banyak dalam kehidupan dengan hormat kepada mereka. Subhanallah.